Pada perayaan Ekaristi ini kita mendambakan wujud sebagai berikut, mengucap syukur atas segala berkat dan kesehatan atas keluarga, dan mohon keberhasilan dan berkat atas segala pekerjaan. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali diajak oleh Tuhan untuk merasakan kasih yang begitu besar diberikan Tuhan kepada kita. Akan tetapi dalam hal hidup ini kita seringkali tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan, berilah kami jaminan akan langit dan bumi baru dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti Dia dengan mempercayakan diri kami kepada kehendak-Nya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi perang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuknya. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas.
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangis, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dengan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ditanya, kira-kira apa yang membuat orang itu menjadi percaya? Apa yang menyebabkan orang itu percaya? Kok bisa orang itu percaya? Apa? Kalau kita melihat dalam hidup kita sendiri, orang percaya itu karena orang memiliki pengalaman. Tanpa pengalaman, orang sulit sekali untuk percaya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, yang mengatakan diri sebagai murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus, apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan? Pengalaman apa yang membuat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita tidak memiliki pengalaman apapun akan kasih Tuhan dalam hidup ini dan asal saja mengikuti Dia? Ataukah kita benar-benar memiliki pengalaman dalam hidup kita sehingga kita berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Dan kalau kita mengatakan kita tak memiliki pengalaman, benarkah kita tidak memiliki pengalaman akan kasih Tuhan? Bukankah kalau kita mau merangkai pengalaman hidup kita dan merenungkan keseluruhan hidup kita, di situ ada kasih dari Tuhan. Di situ kasih dan penyertaan Tuhan akan tampak dalam hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita merangkai dan merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kita sudah merangkai dan merenungkan penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa besar kepercayaanku kepada Tuhan? Seberapa berani aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan? Dan seberapa besar aku mengandalkan seluruh hidupku ini kepada penyelenggaraan ilahinya? Atau dalam hidupku seringkali aku justru mengandalkan kekuatanku sendiri, justru mempercayakan pada kemampuanku sendiri daripada mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harusnya kita tanyakan dalam hidup kita, sehingga kita pada akhirnya sungguh-sungguh berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang terjadi pada pegawai istana tadi yang digambarkan dalam bacaan Injil. Ketika anaknya sakit, ia mempercayakan kesembuhan anaknya kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan anakmu sembuh, ia percaya. Dan kepercayaannya itulah yang terjadi. Dan ia sungguh-sungguh mengalami itu semua. Maka mari saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita buka hati kita. Kita mulai hari ini kita rangkai kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Jangan pernah lepaskan setiap pengalaman dalam hidup kita yang kita lalui dengan cara merenungkannya setiap hari. Sebelum kita menutup mata kita untuk beristirahat, mari kita renungkan sepanjang hari ini kasih Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Sehingga dengan merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan itu, kita akan semakin dimampukan untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan satu pengalaman akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi rangkailah pengalaman kasih dari Tuhan itu, hingga kasih dari Tuhan dalam hidup kita akan semakin tampak jelas dan nyata. Karena kita selalu dan selalu serta selalu merenungkan dan merangkainya dalam hidup kita.
Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.